Terakhir datang ke sini kapan Mas? Yang Sabdo Palon? Sering Mas. Sering ya. Ada pesan nggak buat Mas Dinus? Ya itu tadi yang saya sampaikan semua itu pesan dari beliau. Oke. Itu saya yang pesan khusus itu tadi pesan dari yang Sabdo Palon. Tapi ketika kita misalkan menempati sebuah rumah baru, ya, walaupun itu posisinya bersih, ketika pikiran kita selalu jelek, perbuatan kita jelek, pembawaan kita selalu emosi. Nah, makhluk-makhluk yang di rumah dimanapun berada pasti ada makhluk ya, yang tidak kelihatan. Ini akan kontras, menjadi panas, akhirnya menjadi orang itu ini corot Jawa ini rajin enggak kan? Ya istilahnya tidak nyaman gitu. Jadi semua itu tergantung pada diri kita dimanapun kita berada, entah itu di hutan, entah itu di tempat angker, entah itu di rumah baru. Makanya kuncinya untuk menciptakan biar suasana rumah ini menjadi damai tergantung pada orang yang menempati. Karena apa? Energi manusia itu berpengaruh pada lingkungan yang tidak kelihatan itu sendiri. Ya. Mas, ini pertanyaan terakhir sekaligus penutup ya. Mas Dinus kan sering didatangi leluhur, salah satunya yang Sabdo Palon. Apa sih Mas kesukaan dari yang Sabdo Palon ketika datang sini? Mas, rokok. Nah ini rokok, Mas. Karena setiap gaib itu punya kelangenan sendiri-sendiri. Iya. Kan gitu. Karena saya bilang tadi yang Semar itu, kalau bahasa sekarangnya yang Sabdo Palon itu kan kayak terevolusi lagi gitu kan. Itu kelangenannya rokok. Karena ya makanya kan di unsur jin itu kan juga masih punya keinginan seperti manusia. Nafsunya hampir sama dengan manusia, cuman bedanya kalau jin kan tidak ada unsur tanahnya. Jadi hanya ada unsur cahaya, unsur api, unsur udara sama unsur air. Ya kan? Tapi kalau manusia kan bedanya ada unsur tanahnya. Yang membedakan kan itu. Jadi kadang-kadang keinginannya unsur yang jin itu hampir sama dengan manusia. Makanya ketika jenengan kesini tak kasih rokok, ketika eyangnya datang rokoknya jadi enak loh. Iya. Nah, logikanya kalau yang namanya rokok itu habis dihisap sama sesuatu yang tidak kelihatan, itu jadinya sepo. Tapi ini malah sebaliknya, jadi gurih. Nah itu bukti dari kasunyataan seperti itu. Nah itu benar-benar energi, yang namanya kita mengenal energi seperti itu. Selain rokok apa Mas? Lebih khususnya rokok. Rokok ya. Terus kalau ya itu, kalau rokok itu kalau dihisap sama makhluk halus atau yang nggak kelihatan biasanya jadi nggak enak. Tapi ini malah sebaliknya kan, jenengan rasa gede tapi tabla bali. Nah itu karena apa? Energi yang di dalam eyang Sabdo Palon ini, walaupun ini terbentuk dalam jin, tapi sekarang udah enggak jin semenjak. Nah ini saya kembalikan jadi ingat saya. Eyang Sabdo Palon Moksa itu dalam arti gini, sebelum runtuhnya Majapahit ya. Ini saya bukar tabir masalah yang Sabdo Palon yang jadi pertanyaan banyak orang. Moksa itu ya Moksa. Bedanya yang Brawijaya yang Musa jiwa raganya. Iya. Kalau yang Sabdo Palon karena dari unsurnya jin, yang Musa adalah Semar Gareng Petruk Bagongnya. Disimbolisasi Semar Gareng Petruk Bagong. Yang Moksa ini, yang Semar ini yang sebutnya wujudnya cahaya ini, dia masih menyelesaikan tugas. Nah, yang Brawijaya bedanya dengan yang Brawijaya, Moksanya adalah 4 unsur alamnya. Air, tanah, api, angin. Ini moksa, tapi cahayanya masih menjalankan tugas. Karena di dalam pewayangan yang namanya Krishna dengan Semar itu selalu dimanapun zaman itu selalu berdampingan. Sama halnya di dalam cerita kisah Majapahit. Jadi yang Sabdo Palon sama yang Brawijaya selalu berdampingan terus. Di dalam pewayangan itu kasunyatan. Itu siloka dan akhirnya terjadi kenyataan.
Jadi di dalam pewayangan yang Muksa, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa, Muksa ininya masih melanjutkan cahayanya ini, sukmanya ini masih melanjutkan tugasnya. Sama halnya yang Sabdo Palon, Gareng Petruk Bagong, dia Muksa, sudah dimuksakan oleh Sang Yang Wenang kalau di pewayangan. Terus yang Semarnya ini masih melanjutkan perjalanan untuk tugas sampai ke akhir zaman. Jadi makanya di dalam dua ini ada wahyu, namanya wahyu katentreman. Nah, satu adalah sifatnya pamomong, sisi sifatnya dalang. Dalang itu yang bagian gini-gini loh. Kalau di dalam Padatha Widya kan Krishna bagian kalau ya bagian ini ya, bagian otaknya gitu loh. Tapi kalau yang Semar bagian pamomongnya. Kan gitu. Kenapa Semar itu walaupun derajatnya adalah seorang dewa, tapi di dalam alam ini itu sifatnya lebih derajatnya lebih menjadi kawula alit. Karena apa? Derajatnya jin sama manusia kan lebih sempurna manusia. Kan gitu. Makanya jadi seorang pamomong. Nah gitu. Nah ini yang bagian ratu. Nah ini selalu berdampingan. Yaitu satu kesamaan sebenarnya, satu wujud yang menjadi satu. Makanya ada banyak orang bilang yang Sabdo Palon pisah dengan Brawijaya. Tidak sama sekali. Dari dulu sampai sekarang yang Brawijaya dengan yang Sabdo Palon tidak pernah pisah dari zaman ke zaman. Nah, terakhir datang makanya di sini dulu yang Brawijaya wujudnya manusia. Iya. Muksa, yang Muksa adalah raganya. Kan rogone lah. Rogonya terdiri dari 4 unsur alam, air, angin, api, tanah. Yang Sabdo Palon wujudnya jin. Yang Muksa adalah Semar, Petruk, Bagong. Air, api, udara. Muksa. Tapi yang sukmanya berjalan. Nah, akhirnya manites nanti. Gitu. Lah manitesnya apa? Ini Satrio Pini gitu. Kan Satrio Pinile banyak. Iya. Satrio Pininganya yang panitisan dari jiwanya yang Sabdo Palon dan Brawijaya. Sama halnya Krishna dan Semar. Wis padha wae to jadi pewayangan. Yang menjadi ratu adalah Parikesit. Lah, Arjuna dengan Krishna itu bagaikan matahari dengan pancarannya. Nah, ngono. Ibarat mata air dengan pancurannya. Sebenarnya itu satu. Menurunkan ke Parikesit. Namanya Ratu Adil. Setelah itu Gemahri Palojinawi, setelah itu pewayangan itu selesai. Sebenarnya wayang Purwo itu kan keaslinya dari itu. Wayang Madu itu sebenarnya penambahan cerita. Itu. Terakhir datang ke sini kapan Mas? Yang Sabdo Palon? Ya, sering Mas. Sering ya? Iya. Ada pesan nggak buat Mas Dinus? Ya itu tadi yang saya sampaikan semua itu pesan dari beliau. Oke. Nah, itu. Saya yang pesan khusus itu tadi. Pesan dari yang Sabdo Palon. Sapa wae sing ora iso memayu hayuning bawana, memayu hayuning sasama, memayu hayuning diri, arep dibalekke ning lemah banyu angin geni. Itu aja. Tapi jika orang yang masih ngugemi memayu hayuning bawana, memayu hayuning sasama, memayu diri, akan diteruskan menjadi orang-orang yang meneruskan zaman berikutnya. Gitu. Oke Mas, terima kasih. Ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pertemuan hari ini Iya. bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Matur suwun Mas Dinus. Terima kasih atas waktunya jauh-jauh dari sana ke sini. Ya pokoknya wayangan ya. Kita saling berbagi kawruh, ya kan. Ya hidup itu saling mengasihi, saling berbagi, jangan saling egois di dalam diri kita, kehidupan kita, ya kan. KB itu istilahnya sifatnya paseduluran, ya kan, saling melengkapi.
Jangan sampai terjadi perbedaan. Berbeda itu jika disatukan akan menjadi suatu keindahan, kan gitu kan. Sekali lagi saya mohon minta maaf jika ada salah dan kekurangan dari ucapan saya. Nyuwun pangapura ingkang agung. Selamat pagi. Rahayu Rahayu Om Swastiastu.